Izin bertanya, Prof. Hari ini ada banyak pasangan yang memutuskan untuk menikah di usia muda. Alasannya karena ingin menghindari zina. Sebenarnya bagaimana sih kondisi di dalam Islam yang memperbolehkan dua insan menikah di usia muda? Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi baiklah para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan Adinda tadi ini bagus sekali ya kan, ini fakta ya. Kita masih menjumpai banyak sekali terutama di daerah-daerah di kampung-kampung itu perkawinan usia dini. Perkawinan di bawah 19 tahun maksudnya itu ya. Alasannya macam-macam. Alasannya antara lain adalah menghindari zina, biasanya orang tuanya ini. Biasanya juga mungkin orang tuanya sudah kebelet pingin punya cucu. Atau biasanya juga mungkin karena dia mau pergi sekolah ke luar negeri atau mau pergi merantau kemana, kawin dulu deh. Supaya nanti biar bareng-bareng. Banyaklah kepentingan subjektif. Tapi perlu saya ingatkan ya bahwa secara general, bahwa perkawinan itu kan, itu harus dilakukan pada saat kita sedang siap. Man istata'ah minkumul ba'a falyatazawwaj, itu kata Nabi. Istita'ah dalam perkawinan itu sama dengan haji kan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu diwajibkan bagi orang yang sudah mampu biayanya, mampu dalam arti fisiknya, mampu dalam arti keselamatannya, mampu dalam arti tidak ada gangguan di perjalanan. Nah, sama juga dengan perkawinan. Barang siapa yang sudah mampu dari segi fisik, ya, mampu dari segi mental, mampu dari segi ekonomi, dan mampu dari segi kesiapannya. Pekerjaannya nanti mau kasih makan anaknya orang apa gitu ya. Kalau ketergantungannya kepada orang tua itu kan juga nanti itu satu poin masalah itu. Kita bersama pemerintah dan tokoh-tokoh agama, ya, kita membuat satu rekomendasi kepada siapapun juga bahwa sedapat mungkin kita menghindari perkawinan usia dini. Kenapa? Dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Dalam kaidah usul fikih, manakala dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya, maka itu harus ditinggalkan kan. Apa dampak negatifnya? Perceraian yang terjadi itu pada umumnya karena banyak terjadi faktor perkawinan usia muda itu. Yang kedua, dinding rahim seorang perempuan itu kan masih lemah. Nah, kalau langsung diisi dengan bayi begitu ya, itu banyak sekali persoalan-persoalan secara fisik. Dan yang ketiga, pasangan ini biasanya itu mungkin terbuai oleh sebuah keindahan, tetapi begitu menjalani suasana rumah tangganya itu ternyata tidak segampang yang dibayangkan, tidak semudah yang dibayangkan. Tantangannya, tanggung jawabnya dan sebagainya. Akibatnya studinya putus, ya, suami istri loh. Akibatnya juga merepotkan kedua orang tuanya. Akibatnya juga dalam masyarakat itu ya kadang-kadang masih ingin merasakan rasa mudanya sudah hilang, terpotong dengan perkawinan itu. Nah, jadi saya kira perkawinan usia muda itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, pertanyaannya menarik, kok kenapa Islam mengizinkan? Memang pada waktu itu Rasulullah seringkali dijadikan rujukan kan. Aisyah dikawini 6 tahun, digauli 9 tahun, janda 17 tahun. Tapi itu dispensasi khusus untuk Nabi. Ya, kita lihat di dalam usia perkawinan pada masa dahulu kala itu juga bukan anak-anak banget itu ya. Ya, jadi saya kira kalau untuk ukuran kita di Indonesia sekarang ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 yang sudah mendapatkan revisi itu ya, perkawinan yang matang itu di atas 19 tahun gitu kan, untuk perempuan. Nah, jadi saya kira kalau memang diizinkan untuk kawin lebih muda dari itu, yang akan menuai akibatnya itu adalah pertama yang bersangkutan. Yang kedua tentu juga orang tuanya kan. Data-data yang kami pegang dalam statistik dari Mahkamah Agung, perkawinan usia dini itu banyak sekali menyumbang perceraian. Nah, jadi saya ingin menghimbau kepada segenap masyarakat, ya, biarkanlah anak-anaknya dulu kuliah dulu lah.
atau anak-anak semuanya itu biarkan selesai dulu S1-nya ya. Pertanyaan berikutnya Adinda tadi, bagaimana mencegah supaya tidak berzina? Jadi kan tidak ada jaminan kalau orang sudah kawin tidak berzina. Jadi saya kira itu bukan jadi alasan yang paling penting. Nah, saya ingin menghimbau kepada kita semuanya, ya, lebih baik kita merekayasa suatu konsep keluarga. Jangan pernah membayangkan anak kita itu akan kawin lebih muda daripada usia standar yang umum disepakati oleh para ulama dan para pemerintah kita kan. Ya kawinlah setelah S1 lah, 20 tahun ke atas itu kan, itu pun juga sebetulnya masih muda itu. Kalau laki-laki itu 25 tahun lah. Ya, jadi matang dulu, ada pekerjaannya, kemudian mentalnya juga sudah siap. Ya. Nah kalau itu sudah terjadi kan enak tuh. Ya jadi saya kira saya menghimbau kepada segenap para mahasiswi ini, selesaikan kuliahnya dulu ya. Kan semester berapa ini? 2. Ya masih kecil. Udah selesaikan dulu S2-nya kalau perlu. Tapi jangan juga terlalu terlambat. Baiklah para pemirsa, mari kita menjadikan hal ini sebagai suatu pusat perhatian kita. Jangan kita melakukan pembiaran terhadap perkawinan usia dini ini karena menimbulkan mudarat lebih banyak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.